Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya benda mati yang sebenarnya cuma batu silikon bisa ngertiin perintah kita, nampilin foto, dan bahkan ngehubungin kita ke seluruh dunia? Nah, itulah misteri inti dari komputasi. Dan hari ini kita bakal coba bedah rahasianya. Yuk, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Gimana caranya sebuah mesin yang intinya cuma tahu dua kondisi, nyala dan mati? Bisa ngerti dan nampilin seluruh dunia digital kita yang super kompleks ini. Mulai dari video kucing di internet, chat penting buat orang tersayang, semuanya itu pada dasarnya cuma rangkaian saklar yang lagi nyala mati, nyala mati, nyala mati. Kok bisa ya? Jawabannya ada di penerjemahan. Biar ngerti, kita harus sadar dulu kalau bahasa kita sama bahasa komputer itu beda banget. Jauh banget kayak langit dan bumi. Coba dilihat. Di satu sisi, ada kita, manusia, dengan bahasa yang kosakatanya nggak ada habisnya, penuh perasaan, penuh ide-ide. Di sisi lain, ada komputer. Kosakatanya cuma dua, nyala yang kita sebut 1 dan mati yang kita sebut 0. Udah, itu aja. Nah, jadi misi kita kali ini adalah menjadi penerjemah digital. Kita bakal belajar gimana caranya ngejembatenin perbedaan bahasa ini, ngubah ide-ide rumit kita jadi perintah nyala dan mati yang super simple, yang bisa dimengerti sama mesin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Misi terjemahan pertama, ngajarin komputer buat ngerti angka-angka kita. Alat pertama kita ini namanya metode sisa bagi. Kedengarannya mungkin teknis, tapi ini simpel banget. Intinya, kita cuma perlu bagi terus angka kita dengan angka 2, terus catat sisanya. Nah, sisa-sisa inilah yang nanti jadi kode binernya. Biar gampang, kita langsung coba aja. Kita mau coba terjemahin angka 13 ke bahasa komputer. Oke, langkah pertama. Ambil 13, kita bagi 2. Dapatnya 6 kan? Nah, yang penting itu sisanya, yaitu 1. Oke, kita simpan angka 1 ini. Ini digit pertama kita. Lanjut, hasilnya tadi kan 6. Kita lakuin hal yang sama. 6 dibagi 2, dapat 3. Pas, nggak ada sisa. Berarti sisanya kita tulis 0. Lagi, sekarang 3 dibagi 2. Dapatnya 1, tapi sisa 1. Catat lagi sisanya ini. Dan ini yang terakhir. 1 dibagi 2 itu hasilnya 0 dengan sisa 1. Nah, kalau hasil pembagiannya udah 0, itu artinya proses terjemahan kita udah selesai. Nah, ini bagian triknya nih, bagian paling penting. Buat dapat kode yang benar, kita nggak baca sisa-sisa tadi dari awal. Justru kebalikannya, kita baca dari bawah ke atas. Jadi, kita lihat urutannya jadi 1, 1, 0, 1. Yap, angka 13 buat komputer itu 1101. Gampang kan ternyata? Oke, angka udah beres. Komputer sekarang bisa berhitung. Sekarang, tantangan selanjutnya. Di mana caranya kita ngajarin dia baca, alfabet, huruf, simbol, semuanya? Jawabannya adalah sebuah kesepakatan global yang namanya ASCII. Anggap aja ASCII ini kamus digital buat semua komputer di dunia. Jadi, setiap karakter yang bisa kita ketik, huruf A, tanda seru, bahkan spasi, dikasih nomor identitas yang unik. Coba deh lihat tabel ini. Huruf A gede itu selalu nomor 65, B itu 66. Bahkan spasi aja punya nomor sendiri, yaitu 32. Nah, begitu setiap karakter udah punya nomor, barulah nomor-nomor ini diterjemahin jadi kode biner 8 digit atau 8 bit, pakai cara yang tadi kita pelajarin. Jadi, ini intinya nih. Pas kamu ngetik huruf A di keyboard, komputer itu sebenarnya nggak lihat huruf A. Yang dia lihat itu angka 65, yang langsung dia ubah jadi serangkaian 8 saklar. Mati, nyala, mati-mati, dan seterusnya. Yang kodenya jadi 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Oke. Angka bisa, huruf bisa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow, yang paling keren secara visual. Gimana caranya kita melukis pakai angka 1 dan 0? Setiap gambar digital yang pernah kamu lihat, entah itu foto liburan atau stiker di chat, itu sebenarnya kayak mosaik raksasa, tersusun dari jutaan titik super kecil. Nah, setiap titik ini namanya pixel. Terus, gimana warna tiap pixel ini dibuat? Ternyata setiap warna itu cuma campuran dari 3 warna dasar cahaya, merah, hijau, dan biru, atau RGB. Komputer tinggal atur aja seberapa terang tiap warnanya. Dari level 0, gelap total, sampai 255, terang maksimal. Oh ya, kenapa 255? Karena 255 itu angka paling gede yang bisa dibuat pakai kode biner 8 bit. Pas banget. Contoh ya, biar kebayang. Buat bikin warna kuning yang cerah banget, komputer dapat resep kayak gini. Merah di level pol,
255. Hijau juga di level pol, 255. Birunya, matiin aja, 0. Dan buat komputer, 3 angka tadi, 255, 255, dan 0, itu digabung jadi satu kode biner super panjang, 24 bit. Kayak gini nih, coba bayangin. Kode serumit ini cuma buat bikin satu titik kecil warna kuning di layar kamu. Sekarang coba kita lihat skalanya. Layar HP zaman sekarang itu rata-rata punya lebih dari 2,5 juta piksel. Artinya apa? Artinya, pas kamu nonton video, komputer kamu itu ngirim 2,5 juta kode biner 24 bit kayak tadi dan diupdate puluhan kali per detik cuma buat bikin gambar bergerak. Gila kan? Oke, coba kita tarik napas dulu dan lihat gambaran besarnya. Dari angka, huruf, sampai gambar, kita baru aja lihat gimana sebuah bahasa digital universal dibangun dari pondasi yang paling sederhana. Ada kutipan bagus yang rangkum ini semua. Di dalam komputer nggak ada gambar atau kata. Yang ada cuma pola dan aturan yang kita buat untuk memahaminya. Jadi, di level terdalam, semua itu cuma pola 0 dan 1. Kita, manusia, yang ngasih arti ke pola itu. Dan inilah kenapa standar kayak ASCII itu penting banget. Ini alasan kenapa kamu bisa kirim pesan dari HP kamu dan pesannya kebaca dengan benar di laptop teman kamu walaupun mereknya beda. Karena semua perangkat kita itu ngomong pakai kamus yang sama. Jadi, lain kali kamu lihat layar HP atau laptop, ingat ini. Semua dunia digital yang kita nikmati ini dengan segala kerumitan dan keajaibannya, itu semuanya dibangun cuma dari 2 simbol, nyala dan mati. 1 dan 0. Pertanyaan gedanya, kalau kita bisa bikin semua ini dari sesuatu yang sesimpel itu, kira-kira apa lagi ya yang bakal kita ciptakan selanjutnya?